Selama bertahun-tahun, Singapura sering dipandang sebagai simbol keberhasilan ekonomi di Asia Tenggara. Negara kecil yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah itu mampu menjelma menjadi salah satu pusat keuangan, perdagangan, dan teknologi paling penting di dunia. Dari kejauhan, Singapura terlihat seperti mesin ekonomi yang nyaris sempurna. Gedung pencakar langit berdiri rapat di sepanjang kawasan bisnisnya. Pelabuhan modern beroperasi tanpa henti, melayani lalu lintas perdagangan global. Bandara internasionalnya menjadi salah satu yang tersibuk di dunia. Sementara berbagai perusahaan multinasional menjadikan negara kota tersebut sebagai pusat operasi mereka untuk kawasan Asia Pasifik. Namun di balik seluruh pencapaian itu, terdapat satu kenyataan yang tidak pernah berubah. Singapura adalah negara yang harus terus memastikan pasokan berbagai kebutuhan strategisnya datang dari luar negeri. Keterbatasan wilayah membuat Singapura tidak memiliki banyak pilihan. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, ruang untuk membangun berbagai fasilitas berskala besar sangat terbatas. Kondisi ini memaksa pemerintah Singapura selama puluhan tahun untuk mengembangkan strategi yang berbeda dibanding negara-negara lain. Jika negara lain dapat mengandalkan sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan ekonomi, Singapura memilih membangun kekuatannya melalui efisiensi, konektivitas, dan kemampuannya menjadi pusat aktivitas ekonomi internasional. Strategi itu terbukti berhasil, namun seiring berjalannya waktu, muncul tantangan baru yang jauh lebih rumit dibanding tantangan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Tantangan itu adalah energi. Energi mungkin bukan topik yang sering menjadi perhatian masyarakat umum. Banyak orang melihat listrik sebagai sesuatu yang selalu tersedia setiap kali saklar dinyalakan. Namun bagi pemerintah dan pelaku industri, energi adalah fondasi utama yang menentukan apakah sebuah negara dapat terus tumbuh atau justru kehilangan daya saingnya. Tidak ada industri modern yang dapat berjalan tanpa pasokan energi yang stabil. Tidak ada pusat manufaktur yang mampu beroperasi tanpa listrik yang memadai. Bahkan dunia digital yang selama ini dianggap tidak membutuhkan banyak sumber daya fisik ternyata bergantung pada konsumsi listrik dalam jumlah sangat besar. Dan disinilah tantangan baru Singapura mulai terlihat semakin jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mengalami ledakan pertumbuhan teknologi digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aktivitas manusia semakin bergantung pada internet, komunikasi berpindah ke platform digital, penyimpanan data dilakukan secara daring, kecerdasan buatan mulai digunakan di berbagai sektor industri. Setiap pencarian yang dilakukan di internet, setiap transaksi digital, setiap video yang diputar, dan setiap data yang disimpan sebenarnya diproses oleh fasilitas raksasa yang dikenal sebagai data center. Bangunan-bangunan ini dipenuhi ribuan server yang bekerja selama 24 jam tanpa henti. Semakin besar kebutuhan dunia terhadap teknologi digital, semakin besar pula kebutuhan listrik untuk menjalankan seluruh infrastruktur tersebut. Singapura menjadi salah satu negara yang paling aktif menarik investasi di sektor data center. Posisinya yang strategis, stabilitas politik, sistem hukum yang kuat, serta kualitas infrastrukturnya membuat banyak perusahaan teknologi global memilih Singapura sebagai basis operasi regional mereka. Dalam waktu yang relatif singkat, negara ini berkembang menjadi salah satu pusat data digital paling penting di Asia. Namun, keberhasilan tersebut membawa konsekuensi yang tidak kecil. Semakin banyak data center dibangun, semakin besar pula konsumsi listrik yang harus dipenuhi. Pada saat yang sama, dunia mulai bergerak menuju era energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Artinya, kebutuhan listrik yang meningkat tidak bisa lagi dipenuhi hanya dengan cara-cara lama. Masalahnya, Singapura tidak memiliki banyak ruang untuk membangun pembangkit energi terbarukan dalam skala yang sangat besar. Lahan yang terbatas membuat pembangunan fasilitas energi surya maupun energi terbarukan lainnya menghadapi berbagai kendala. Sementara kebutuhan listrik terus bertambah dari tahun ke tahun. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Singapura untuk melihat kawasan sekitarnya sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Negara-negara tetangga yang memiliki wilayah luas dan sumber daya energi yang melimpah mulai dipandang sebagai mitra penting dalam memenuhi kebutuhan energi masa depan. Di antara seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi yang sangat unik. Dengan wilayah yang luas dan sumber daya energi yang beragam, Indonesia menyimpan potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena letaknya di wilayah tropis. Indonesia juga memiliki cadangan panas bumi yang termasuk terbesar di dunia. Selain itu, terdapat potensi energi air, energi angin, dan berbagai sumber energi terbarukan lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kombinasi inilah yang membuat Indonesia mulai dilihat sebagai salah satu calon pemain penting dalam transisi energi kawasan. Tidak mengherankan jika kemudian muncul berbagai gagasan untuk menghubungkan kebutuhan energi Singapura dengan potensi energi Indonesia. Dalam konsep yang berkembang, listrik bersih dapat diproduksi di Indonesia melalui pembangunan pembangkit energi terbarukan berskala besar. Setelah itu, listrik tersebut disalurkan ke Singapura melalui jaringan transmisi yang dirancang khusus. Dari sudut pandang ekonomi, konsep ini tampak menarik. Indonesia memperoleh investasi dalam jumlah besar, infrastruktur energi berkembang, lapangan kerja tercipta, sementara Singapura memperoleh akses terhadap pasokan energi bersih yang sangat dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonominya. Namun, ketika proyek-proyek seperti ini mulai dibahas secara lebih serius, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekedar nilai investasi atau besarnya kapasitas listrik yang akan diekspor. Pertanyaan tersebut menyangkut masa depan pembangunan Indonesia sendiri. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering menghadapi kritik karena terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah. Banyak pihak berpendapat bahwa keuntungan terbesar justru dinikmati oleh negara lain yang mengolah komoditas tersebut menjadi produk bernilai tinggi. Akibatnya, muncul dorongan kuat agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan baku, melainkan mulai membangun industri pengolahan di dalam negeri. Perubahan cara pandang ini kemudian melahirkan berbagai kebijakan hilirisasi yang menjadi salah satu agenda utama pembangunan nasional. Tujuannya sederhana, tetapi sangat ambisius. Indonesia ingin memastikan bahwa sebanyak mungkin nilai ekonomi diciptakan di dalam negeri. Jika sumber daya alam berasal dari Indonesia, maka industri pengolahannya juga diharapkan berada di Indonesia. Jika energi tersedia di Indonesia, maka energi tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri nasional sebelum dimanfaatkan pihak lain. Pemikiran inilah yang kemudian mulai mempengaruhi cara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memandang proyek-proyek energi berskala besar. Pada saat yang sama, kebutuhan listrik Indonesia sendiri terus meningkat. Pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan kawasan industri baru, ekspansi sektor manufaktur, serta munculnya industri-industri berbasis teknologi menciptakan permintaan energi yang semakin besar dari tahun ke tahun. Banyak wilayah yang sebelumnya belum berkembang, kini mulai dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Berbagai proyek hilirisasi mineral membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar. Industri baterai kendaraan listrik memerlukan energi yang stabil dan berkelanjutan. Pembangunan fasilitas pengolahan sumber daya alam juga membutuhkan dukungan infrastruktur kelistrikan yang kuat. Dengan kata lain, Indonesia sedang berada dalam fase di mana kebutuhan energinya sendiri meningkat secara signifikan. Situasi ini membuat diskusi mengenai ekspor listrik menjadi jauh lebih kompleks dibanding yang terlihat di permukaan. Di satu sisi terdapat peluang investasi yang besar, di sisi lain terdapat kebutuhan domestik yang juga terus bertambah. Di satu sisi terdapat kesempatan memperkuat hubungan ekonomi regional. Di sisi lain, terdapat keinginan untuk memastikan bahwa energi yang dimiliki mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Perdebatan inilah yang kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai kedaulatan energi, sebuah konsep yang menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa sebagai pertimbangan utama dalam pengelolaan sumber daya strategis. Bagi banyak negara, energi bukan lagi sekedar komoditas ekonomi biasa. Energi telah menjadi instrumen strategis yang dapat menentukan daya saing, keamanan nasional, bahkan posisi geopolitik suatu negara. Negara yang memiliki pasokan energi melimpah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam merancang masa depannya. Sebaliknya, negara yang sangat bergantung pada pasokan dari luar harus terus memastikan bahwa rantai pasok tersebut tetap aman dan stabil. Karena itulah, pembahasan mengenai energi hampir selalu melibatkan pertimbangan yang jauh lebih luas daripada sekedar keuntungan finansial jangka pendek. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa dunia saat ini sedang berada di tengah transisi energi terbesar dalam sejarah modern. Banyak negara berlomba mengurangi emisi karbon. Investasi dalam energi terbarukan meningkat secara signifikan. Perusahaan-perusahaan global mulai menuntut pasokan energi yang lebih ramah lingkungan.
industri teknologi juga semakin bergantung pada sumber energi bersih untuk memenuhi target keberlanjutan mereka. Dalam lingkungan global seperti ini, negara yang memiliki kapasitas besar untuk menghasilkan energi hijau akan memperoleh posisi yang semakin strategis. Indonesia berada tepat di tengah peluang tersebut. Potensi yang dimiliki bukan hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam pasar energi kawasan. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana cara terbaik memanfaatkan peluang tersebut? Apakah energi yang tersedia sebaiknya diprioritaskan untuk mempercepat industrialisasi nasional? Apakah sebagian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara lain? Ataukah kombinasi keduanya yang justru akan memberikan manfaat paling besar bagi perekonomian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar dari seluruh perdebatan mengenai proyek ekspor listrik ke Singapura. Dan semakin dalam persoalan ini dipelajari, semakin terlihat bahwa isu yang sedang dibahas bukan hanya mengenai listrik. Yang dipertaruhkan sebenarnya adalah bagaimana Indonesia ingin memposisikan dirinya dalam peta ekonomi masa depan Asia Tenggara. Apakah tetap menjadi pemasok sumber daya bagi negara lain, atau mulai memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk membangun basis industri yang lebih kuat di dalam negeri? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan arah kebijakan yang diambil dalam tahun-tahun mendatang. Namun yang menarik, ketika pembahasan mulai memasuki tahap yang lebih serius, muncul perkembangan-perkembangan baru yang membuat situasinya jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan banyak orang. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada hubungan Indonesia dan Singapura, tetapi juga berpotensi mempengaruhi investasi, industri energi, hingga persaingan ekonomi kawasan. Dan justru disinilah cerita sebenarnya mulai memasuki babak yang paling menarik. Semakin jauh pembahasan mengenai kerjasama energi antara Indonesia dan Singapura berkembang, semakin terlihat bahwa yang sedang diperebutkan bukan sekedar pasokan listrik. Di balik angka kapasitas pembangkit, investasi miliaran dolar, dan target energi bersih, terdapat pertarungan yang jauh lebih besar mengenai siapa yang akan memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari transformasi energi yang sedang berlangsung di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks inilah, berbagai pernyataan mengenai ekspor listrik mulai dipandang bukan hanya sebagai isu teknis, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang dapat memengaruhi arah pertumbuhan ekonomi kedua negara. Salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana proyek energi berskala besar dapat menciptakan nilai tambah. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering menghadapi situasi di mana sumber daya yang dimiliki diekspor ke luar negeri, sementara proses pengolahan dan keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak lain. Pengalaman tersebut membentuk cara pandang baru dalam berbagai kebijakan pembangunan. Semakin banyak pihak yang berpendapat bahwa Indonesia harus memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya yang dimilikinya. Tidak cukup hanya menjual bahan baku atau memasok kebutuhan negara lain. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sumber daya tersebut mampu menciptakan industri, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pandangan ini kemudian menjadi sangat relevan ketika pembicaraan mengenai ekspor listrik bersih mulai dikaitkan dengan pembangunan fasilitas energi terbarukan dalam skala besar. Banyak pihak melihat bahwa proyek seperti ini seharusnya tidak berhenti pada pembangunan pembangkit dan pengiriman listrik ke luar negeri. Jika investasi yang masuk mencapai puluhan miliar dolar, maka manfaatnya juga diharapkan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Artinya, pembangunan industri pendukung, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta pengembangan rantai pasok nasional menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proyek. Dalam berbagai diskusi publik, muncul gagasan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi lokasi produksi energi. Indonesia ingin menjadi tempat di mana sebagian besar aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan proyek tersebut berlangsung. Pemikiran ini sangat sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi yang selama beberapa tahun terakhir terus didorong dalam berbagai sektor. Sebelumnya hilirisasi lebih banyak dikaitkan dengan mineral seperti nikel, kini pendekatan yang sama mulai terlihat dalam sektor energi. Prinsip dasarnya tetap sama. Nilai tambah harus sebanyak mungkin diciptakan di dalam negeri, sehingga manfaat ekonominya tidak hanya dinikmati dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Di tengah pembahasan tersebut, perhatian publik mulai tertuju pada Batam. Letaknya yang sangat dekat dengan Singapura, menjadikan wilayah ini memiliki posisi yang unik dalam berbagai rencana pengembangan ekonomi kawasan. Selama bertahun-tahun, Batam telah dikenal sebagai salah satu pusat industri dan manufaktur Indonesia.
Kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional menjadikan Batam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain. Infrastruktur yang terus berkembang, akses terhadap pasar internasional, serta hubungan logistik yang kuat dengan berbagai negara menjadikan wilayah ini sering disebut sebagai salah satu aset strategis Indonesia. Ketika proyek-proyek energi terbarukan mulai dibicarakan, Batam kembali menjadi sorotan. Banyak pihak melihat bahwa wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang berkaitan dengan energi bersih dan industri teknologi. Jika pembangunan pembangkit energi dilakukan dalam skala besar, maka berbagai industri pendukung juga berpotensi tumbuh di sekitarnya, mulai dari manufaktur komponen, fasilitas perawatan, hingga pusat pengolahan dan distribusi energi. Dengan kata lain, proyek energi tidak hanya dipandang sebagai sumber listrik, tetapi juga sebagai katalis yang dapat mempercepat perkembangan kawasan industri secara keseluruhan. Pada saat yang sama, dunia sedang mengalami perubahan besar dalam cara memandang energi. Jika dahulu energi lebih sering dipahami sebagai kebutuhan dasar untuk menjalankan pabrik atau rumah tangga, kini energi telah menjadi faktor utama dalam persaingan investasi global. Perusahaan-perusahaan besar semakin memperhatikan asal-usul energi yang mereka gunakan. Banyak investor menempatkan faktor keberlanjutan sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Bahkan sejumlah industri mulai mensyaratkan penggunaan energi bersih untuk memenuhi standar lingkungan yang semakin ketat. Perubahan ini membuat negara yang memiliki akses terhadap energi hijau memperoleh keuntungan strategis yang semakin besar. Disinilah kepentingan Indonesia dan Singapura bertemu sekaligus berpotensi berbeda. Singapura membutuhkan akses terhadap energi bersih untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Indonesia memiliki potensi energi yang besar dan peluang menarik investasi dalam jumlah signifikan. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga memiliki ambisi untuk menggunakan energi tersebut sebagai pendorong industrialisasi nasional. Kedua kepentingan ini tidak selalu bertentangan, tetapi membutuhkan keseimbangan yang tepat agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh semua pihak. Pembahasan mengenai nilai investasi yang beredar dalam berbagai proyek energi semakin memperlihatkan besarnya peluang yang tersedia. Angka puluhan miliar dolar sering disebut sebagai potensi yang dapat tercipta apabila pembangunan fasilitas energi terbarukan berlangsung sesuai rencana. Nilai sebesar itu tentu bukan sekadar angka di atas kertas. Di baliknya terdapat kemungkinan pembangunan infrastruktur baru, penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, peningkatan aktivitas ekonomi daerah, serta peluang bagi perusahaan nasional untuk terlibat dalam rantai pasok yang lebih luas. Karena itulah diskusi mengenai proyek energi tidak pernah hanya berkaitan dengan listrik semata. Namun semakin besar nilai investasi yang dibicarakan, semakin besar pula perhatian terhadap bagaimana manfaatnya akan dibagi. Banyak pihak menilai bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya diukur dari jumlah dana yang masuk, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dihasilkan. Apakah proyek tersebut mampu meningkatkan kapasitas industri nasional? Apakah mampu menciptakan keterampilan baru bagi tenaga kerja Indonesia? Apakah dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi sangat penting karena menyangkut arah pembangunan yang ingin dicapai dalam beberapa dekade ke depan. Sementara itu, persaingan antar negara untuk menarik investasi juga semakin ketat. Hampir semua negara berusaha menunjukkan bahwa mereka merupakan lokasi terbaik bagi pengembangan industri masa depan. Infrastruktur, regulasi, kualitas tenaga kerja, dan akses terhadap energi menjadi faktor-faktor yang saling berkaitan. Dalam konteks ini, energi bersih tidak lagi hanya dipandang sebagai kebutuhan operasional. Energi telah menjadi salah satu elemen utama yang menentukan daya tarik suatu negara di mata investor internasional. Indonesia mulai menyadari bahwa posisi yang dimilikinya sangat strategis. Dengan potensi energi terbarukan yang besar dan pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki kombinasi keunggulan yang jarang dimiliki negara lain. Pasar domestik yang besar memberikan jaminan bahwa investasi energi tidak hanya bergantung pada permintaan luar negeri. Sementara potensi sumber daya yang melimpah membuka peluang untuk mendukung berbagai industri baru yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar. Kombinasi inilah yang membuat pembahasan mengenai ekspor energi menjadi semakin penting bagi masa depan pembangunan nasional. Yang menarik, perdebatan yang muncul bukan hanya mengenai apakah listrik perlu diekspor atau tidak. Perdebatan sebenarnya berkisar pada bagaimana Indonesia dapat memperoleh manfaat maksimal dari posisi strategis yang dimilikinya.
Jika energi menjadi salah satu aset terpenting abad ke-21, maka keputusan mengenai pemanfaatannya akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Banyak pihak mulai melihat bahwa energi dapat memainkan peran yang sama pentingnya dengan sumber daya alam strategis lainnya dalam membentuk kekuatan ekonomi suatu negara. Seiring berjalannya waktu, diskusi mengenai proyek energi juga mulai dikaitkan dengan perubahan yang lebih luas dalam hubungan ekonomi kawasan. Asia Tenggara sedang mengalami transformasi besar. Investasi manufaktur meningkat, industri kendaraan listrik berkembang pesat, permintaan terhadap mineral kritis terus bertambah. Di tengah perubahan tersebut, kebutuhan energi menjadi semakin penting. Negara yang mampu menyediakan energi dalam jumlah besar dan dengan biaya kompetitif akan memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi dan mempercepat industrialisasi. Karena itulah berbagai keputusan yang diambil saat ini akan memiliki dampak yang jauh melampaui sektor energi itu sendiri. Apa yang tampak sebagai proyek listrik pada akhirnya berkaitan dengan masa depan industri, teknologi, perdagangan, dan posisi geopolitik kawasan. Indonesia dan Singapura sama-sama memahami pentingnya perubahan yang sedang berlangsung. Namun cara masing-masing negara memandang peluang tersebut tidak selalu identik. Perbedaan kepentingan inilah yang membuat dinamika hubungan energi menjadi semakin menarik untuk diamati. Dan justru ketika perhatian publik mulai terfokus pada investasi, energi hijau dan masa depan industri kawasan, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika energi telah menjadi sumber kekuatan ekonomi baru, bagaimana keputusan yang diambil hari ini akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara pada masa mendatang? Pertanyaan itulah yang kemudian membuka babak berikutnya dari cerita ini. Sebuah babak yang tidak lagi hanya berbicara mengenai proyek energi, tetapi mengenai perubahan posisi tawar Indonesia dalam lanskap ekonomi regional yang sedang mengalami transformasi besar. Ketika pembahasan mengenai energi, investasi dan industrialisasi terus berkembang, satu hal mulai terlihat semakin jelas. Yang sedang terjadi bukan sekedar negosiasi mengenai proyek listrikan atau kerjasama ekonomi biasa. Di balik seluruh perdebatan tersebut, terdapat perubahan cara pandang yang lebih mendasar mengenai bagaimana sebuah negara memanfaatkan posisi strategis yang dimilikinya. Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara berkembang menghadapi dilema yang sama. Mereka memiliki sumber daya yang dibutuhkan dunia, tetapi seringkali hanya memperoleh sebagian kecil dari nilai ekonomi yang tercipta. Kini, semakin banyak negara berusaha mengubah pola tersebut dengan cara menempatkan kepentingan nasional sebagai pusat dari setiap keputusan strategis yang diambil. Dalam konteks Indonesia, perubahan cara pandang ini mulai terlihat dalam berbagai sektor sekaligus. Pemerintah dan pelaku industri tidak lagi hanya berbicara mengenai peningkatan produksi atau kenaikan nilai ekspor. Fokus pembahasan mulai bergeser menuju pertanyaan yang lebih besar, yaitu bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu menciptakan fondasi yang kuat untuk jangka panjang. Energi menjadi salah satu bagian paling penting dalam strategi tersebut, karena hampir seluruh aktivitas ekonomi modern bergantung padanya. Tidak ada industri manufaktur yang dapat berkembang tanpa pasokan listrik yang stabil. Tidak ada pusat teknologi yang dapat beroperasi tanpa energi yang memadai. Bahkan pembangunan infrastruktur digital yang menjadi simbol ekonomi masa depan juga membutuhkan listrik dalam jumlah yang sangat besar. Karena itulah, ketika Indonesia mempertimbangkan berbagai pilihan dalam pemanfaatan sumber daya energinya, keputusan yang diambil tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi saat ini. Yang dipertimbangkan adalah bagaimana energi dapat digunakan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional selama puluhan tahun ke depan. Perspektif semacam ini membuat energi dipandang bukan sekedar komoditas yang dapat diperjualbelikan, melainkan sebagai aset strategis yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Setiap megawatt listrik yang tersedia memiliki potensi untuk mendukung pabrik baru, kawasan industri baru, pusat teknologi baru, atau berbagai aktivitas ekonomi lain yang mampu menciptakan nilai tambah dalam jumlah besar. Perubahan cara pandang ini juga terjadi di tengah meningkatnya persaingan global untuk menarik investasi. Dunia saat ini tidak lagi hanya mencari negara dengan biaya tenaga kerja murah atau sumber daya alam melimpah. Investor semakin memperhatikan kualitas infrastruktur, kestabilan pasokan energi, kesiapan rantai pasok, dan kemampuan suatu negara mendukung pertumbuhan industri jangka panjang. Dalam banyak kasus, ketersediaan energi bahkan menjadi salah satu faktor pertama yang dipertimbangkan sebelum keputusan investasi dibuat. Jika suatu negara tidak mampu menjamin pasokan energi yang cukup, maka peluang untuk menarik investasi strategis akan berkurang secara signifikan.
Disinilah posisi Indonesia menjadi semakin menarik di mata dunia. Selain memiliki pasar domestik yang besar, Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri baru di kawasan Asia. Banyak perusahaan global mulai melihat Asia Tenggara sebagai wilayah yang sangat penting dalam strategi ekspansi mereka. Pertumbuhan kelas menengah, perkembangan teknologi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi menciptakan peluang yang sangat besar. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya yang melimpah berada di posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan tren tersebut. Namun, peluang besar selalu datang bersama tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan struktural yang memperkuat daya saing nasional. Inilah alasan kenapa banyak kebijakan ekonomi saat ini berfokus pada pembangunan kapasitas domestik. Tujuannya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan kemampuan industri yang lebih kompleks. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya ingin menjadi tempat di mana bahan baku diproduksi, tetapi juga tempat di mana teknologi dikembangkan, produk bernilai tinggi dibuat, dan inovasi industri tumbuh. Dalam konteks tersebut, energi memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekedar memasuk listrik. Energi menjadi fondasi bagi munculnya berbagai sektor ekonomi baru. Bayangkan sebuah kawasan industri modern yang memproduksi baterai kendaraan listrik, komponen elektronik, atau produk teknologi canggih lainnya. Seluruh aktivitas tersebut membutuhkan pasokan listrik yang besar dan berkelanjutan. Tanpa energi yang cukup, industri-industri tersebut tidak akan mampu bersaing secara global. Karena itulah, banyak negara mulai memperlakukan energi sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional. Perubahan ini juga mencerminkan pergeseran yang sedang terjadi dalam ekonomi global. Jika pada masa lalu negara-negara berlomba menguasai jalur perdagangan atau sumber bahan bakar fosil, kini perhatian mulai bergeser menuju penguasaan rantai pasok energi bersih dan teknologi masa depan. Negara yang mampu menyediakan energi bersih dalam jumlah besar akan memiliki keunggulan dalam menarik industri yang membutuhkan standar lingkungan tinggi. Negara yang mampu menggabungkan energi, industri, dan teknologi akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam persaingan semacam ini, keputusan mengenai penggunaan energi menjadi sangat menentukan. Di sisi lain, hubungan ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara juga sedang mengalami perubahan. Kawasan ini tidak lagi hanya dipandang sebagai kumpulan pasar yang terpisah, tetapi semakin terintegrasi melalui investasi, perdagangan, dan infrastruktur. Setiap keputusan yang diambil oleh satu negara dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap negara-negara lain di kawasan. Karena itulah, isu energi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan perdagangan, investasi, logistik, dan bahkan posisi geopolitik suatu negara. Bagi Singapura, kebutuhan untuk menjaga daya saing ekonominya tetap menjadi prioritas utama. Negara tersebut telah membangun reputasi sebagai pusat bisnis internasional selama puluhan tahun, dan mempertahankan posisi tersebut memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan global. Kebutuhan energi yang terus meningkat merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi. Namun bagi Indonesia, tantangannya berbeda. Indonesia harus memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki mampu mendukung agenda pembangunan nasional yang jauh lebih luas. Perbedaan prioritas inilah yang membuat dinamika hubungan kedua negara menjadi semakin kompleks sekaligus menarik. Yang seringkali luput dari perhatian adalah bahwa keputusan ekonomi terbesar biasanya tidak memberikan dampak secara instan. Dampaknya baru terlihat setelah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun kemudian. Sebuah kebijakan yang tampak sederhana hari ini dapat menentukan arah investasi selama satu generasi. Sebuah keputusan mengenai pemanfaatan energi dapat mempengaruhi lokasi pembangunan industri di masa depan. Sebuah proyek infrastruktur dapat mengubah pola perdagangan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Karena itulah, banyak negara sangat berhati-hati ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan sumber daya strategis. Dalam kasus Indonesia, pertanyaan yang paling penting bukan hanya mengenai berapa besar nilai investasi yang dapat diperoleh atau berapa banyak listrik yang dapat diproduksi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mampu memperkuat posisi Indonesia dalam jangka panjang. Apakah keputusan tersebut akan membantu menciptakan industri baru? Apakah akan meningkatkan kemampuan teknologi nasional? Apakah akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas? Apakah akan memperkuat daya saing ekonomi nasional di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang pada akhirnya menjadi inti dari seluruh diskusi mengenai energi dan pembangunan. Semakin banyak pengamat ekonomi yang berpendapat
bahwa abad ke-21 akan ditentukan oleh kemampuan negara-negara mengelola transisi menuju ekonomi yang lebih modern dan berkelanjutan. Dalam proses tersebut, energi akan memainkan peran sentral. Negara yang mampu memanfaatkan sumber daya energinya secara strategis akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pemenang dalam persaingan global. Sebaliknya, negara yang gagal memanfaatkan peluang tersebut beresiko tertinggal ketika dunia bergerak menuju era ekonomi baru. Indonesia saat ini berada pada titik yang sangat menarik dalam perjalanan tersebut. Di satu sisi, negara ini memiliki sumber daya yang melimpah dan potensi pertumbuhan yang besar. Di sisi lain, tantangan untuk mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi nyata juga tidak kecil. Dibutuhkan investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan yang konsisten untuk mewujudkan ambisi tersebut. Namun, justru karena itulah, setiap keputusan strategis menjadi sangat penting. Keputusan-keputusan tersebut akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi bagian dari perubahan global atau justru menjadi salah satu aktor utama yang membentuk arah perubahan itu sendiri. Pada akhirnya, perdebatan mengenai ekspor listrik ke Singapura mengajarkan satu hal yang sangat penting. Dalam dunia yang semakin kompetitif, sumber daya tidak lagi cukup hanya dimiliki. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sumber daya tersebut dimanfaatkan. Nilai sebenarnya tidak terletak pada apa yang dimiliki suatu negara, melainkan bagaimana negara tersebut mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Energi, teknologi, investasi, dan industrialisasi semuanya saling berkaitan dalam membentuk masa depan. Dan mungkin disinilah inti dari seluruh cerita ini. Bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Bukan pula tentang satu proyek atau satu kebijakan tertentu. Melainkan tentang bagaimana sebuah negara yang memiliki sumber daya besar berusaha menentukan jalannya sendiri di tengah perubahan ekonomi global yang sangat cepat. Dunia sedang bergerak menuju era baru yang ditandai oleh persaingan teknologi, transisi energi, dan perebutan investasi strategis. Dalam era seperti itu, kemampuan mengambil keputusan yang tepat akan menjadi faktor yang membedakan negara yang hanya mengikuti arus dengan negara yang mampu menentukan arah arus tersebut. Karena pada akhirnya, listrik yang dibahas hari ini hanyalah salah satu bagian kecil dari cerita yang jauh lebih besar. Cerita tentang transformasi ekonomi, perubahan posisi tawar, dan upaya membangun masa depan yang lebih kuat. Dan mungkin disinilah inti dari seluruh cerita ini. Bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Bukan pula tentang satu proyek atau satu kebijakan tertentu, melainkan tentang bagaimana sebuah negara yang memiliki sumber daya besar berusaha menentukan jalannya sendiri di tengah perubahan ekonomi global yang sangat cepat. Karena pada akhirnya, listrik yang dibahas hari ini hanyalah salah satu bagian kecil dari cerita yang jauh lebih besar. Cerita tentang transformasi ekonomi, perubahan posisi tawar, dan upaya membangun masa depan yang lebih kuat. Dan seperti banyak perubahan besar lainnya dalam sejarah, dampaknya mungkin tidak langsung terlihat saat ini. Namun, keputusan yang dibuat hari ini berpotensi menentukan bagaimana peta ekonomi Asia Tenggara akan terlihat pada tahun-tahun yang akan datang. Itulah sebabnya isu ini begitu penting. Bukan hanya bagi Indonesia atau Singapura, tetapi bagi seluruh kawasan yang sedang memasuki babak baru dalam perjalanan ekonominya.